Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi dari ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat pada semester 2. Pada materi kali ini kita akan membahas dalam bab 5 mengenai lapisan bumi dalam submateri yaitu litosfer. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita bahas adalah litosfer. Dari gambar terlihat bahwa tanah memiliki lapisan-lapisan tertentu. Bagaimana dengan struktur tanah pada setiap lapisan? Pada bagian atas merupakan tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras. Pada lapisan ketiga, tanah tersebut tersusun dari bebatuan keras. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui bahwa tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang kebumian, tanah atau bebatuan yang ada di bumi disebut litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang artinya batuan dan spaira yang artinya lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Masing-masing struktur padat bumi tersebut dibedakan lagi menjadi bagiannya masing-masing. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang terdapat di daratan atau yang berada di daratan. Sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu kamu pelajari, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Kita bahas yang pertama, ada teori tektonik lempeng. Seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau continental drift. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan Afrika. Mesosaurus merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua oleh Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra. Sehingga, bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan.
Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak, saling menjauh, dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Berbagai lempeng yang ada di atas dapat bergerak secara terpisah dan juga bersamaan. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Seperti lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Dan jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena ada dua lempeng benua yang bertabrakan, sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuk pegunungan. Yang berikutnya ada penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Apa yang akan terjadi ketika air mendidih? Akan timbul gelembung-gelembung udara yang bergerak naik dan hilang di permukaan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Berdasarkan prinsip Calor, ketika air dipanaskan, maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap atau gelembung yang massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibandingkan air, maka udara akan bergerak naik ke permukaan. Sesampainya di permukaan, suhu uap air akan turun hingga akan kembali ke wujud air. Hal tersebut terus berlangsung jika dipanaskan. Perpindahan kalor tersebut dinamakan konveksi. Salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Berdasarkan penjelasan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi akan berpindah secara konveksi, sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut.
pegunungan maupun sebuah gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa bumi. Kamu dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri litosfer. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.